Bisa dimulai, Pak. Ya. Kalau mikrofonnya saya pegang aja gimana? Oh, boleh. Boleh, mending dipegang aja ya. Jadi nggak kagok gitu. Dipegang. Ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak. Saya di sini izin untuk wawancara mengenai keterlibatan publik dalam pelestarian Monumen Perjuangan Cibinong dalam skripsi saya. Izinkan saya untuk bertanya mengenai identitas Bapak sebentar. Nama Bapak, nama lengkapnya siapa, Pak? Ya, baik. Jadi sekalian sajalah ya supaya tidak ditanya berkali-kali gitu ya. Ya. Saya buka maskernya sedikit supaya orang lihat gitu ya. Ada kumisnya maksudnya gitu. Ya baik, nama saya Haji Tubagus Ahmad Lutfi Syam. Sehari-hari sekarang bertugas di pemerintah Kabupaten Bogor sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor. Tinggalnya di Cibinong di belakang Kodim. Lalu usianya sudah 58 tahun. Kira-kira itulah yang perlu ya. Nah sekarang saya tutup lagi maskernya. Terima kasih, Pak. Langsung saja ke pertanyaannya, Pak. Nanti boleh ngalir aja, Pak. Ya. Ini ada poin-poin yang saya tanyakan. Ya. Yang pertama, apakah Bapak mengetahui sejarah atau monumen perjuangan masyarakat Cibinong? Ya. Kalau bicara soal sejarahnya saya tahu persis sih tidak. Sebetulnya ada orang lain dari silsilah keluarga yang lebih tahu kakak saya. Nanti barangkali Ade bisa menanyakan persis kepada kakak saya, Pak Dede Azmi namanya, nanti saya berikan kontaknya. Kebetulan kalau kakak itu juga sudah menyusun semacam tulisan. Memang belum dibukukan, tapi tulisan sudah ada di komputer, sudah ada file digitalnya tentang sejarah Monumen Cibinong. Tapi dari apa yang saya tahu bahwa pada tahun 1946 di Cibinong itu ada sebuah peristiwa ya pertempuran lah katakan antara masyarakat Cibinong dengan tentaranya itu pada umumnya adalah tentara sekutu karena sebetulnya tahun 46 kejadiannya. Jadi bukan tahun 1945. Artinya dia terjadi setelah Indonesia merdeka. Nah, setelah Indonesia merdeka kita tahu bahwa ada tentara sekutu yang masuk di mana Belanda membonceng di dalamnya. Setelah tentunya sekutu menang peperangan di Pasifik di atas Jepang. Dan pada tahun 46 kan kita juga mendengar terjadi peristiwa misalkan area-area Surabaya dengan terbunuhnya Jenderal Malabi. Itu kan peristiwanya juga setelah Indonesia merdeka. Kalau tidak salah itu yang disebut dengan Clash kedua. Kalau di dalam perjuangan kemerdekaan kita yang disebut dengan Clash kedua. Atau disebut juga dengan GOM 2, Gerakan Operasi Militer Kedua gitu. Itu tahun 46. Nah, yang saya dapat informasi dari kakak gitu yang memang langsung mendapat cerita dari pelakunya, salah satu pelaku yang memimpin perjuangan itu, bahwa saat itu yang namanya bala tentara sekutu itu akan menuju Bandung. Gitu, dari Jakarta menuju Bandung. Ya. Jadi pada saat dia sampai di Cibinong, dia mulai dicegat gitu oleh pejuang-pejuang kita. Dan pencegatan itu panjang. Sebetulnya diawali dari dulu namanya PGA itu, sekarang namanya SMK Manunggal ya, yang di depan Palat. Nah, itu dimulai dari situ karena memang konvoi sekutu itu panjang. Konvoinya panjang gitu ya. Dan para pejuang kita itu terdiri atas pasukan yang namanya TKR BKR, waktu itu belum ada TNI ya, jadi Tentara Keamanan Rakyat, Barisan Keamanan Rakyat bersama-sama dengan laskar Hizbullah gitu. Jadi makanya di situ ada dua pemimpin, ada yang memimpin tentara TKR BKR itu, yang memimpin adalah Mayor Haji Tubagus Samsudin Nur. Lalu ada yang memimpin laskar dari masyarakat. Ya, itu yang memimpinnya Pak Kiai siapa itu saya lupa namanya, ada diabadikan juga di batu tersebut gitu. Dan posisi Pak Kiai itu menjadi wakil dari yang memimpin TKR tadi gitu ya.
Jadi peristiwanya dari mulai Semia Manunggal itu sampai sebetulnya sampai melewati Bako Surtanal gitu. Dan dalam peristiwa itu yang saya dapat cerita, dapat kabar memang banyak korban itu, baik dari laskar kita maupun juga tentunya dari sekutu. Karena pada saat pertempuran itu terjadi kan sampai dengan ada bala bantuan pesawat terbang Mustang ya yang dari sekutu untuk menembaki laskar kita gitu. Jadi memang banyak korban pada peristiwa itu, tapi yang jelas bahwa iring-iringan konvoi sekutu itu bisa diputus, jadi dia tidak sampai ke Bandung dan seterusnya. Nah, itu yang saya tahu, tetapi nanti barangkali Ade bisa lebih dapat informasi yang jelas dari kakak. Kebetulan memang yang langsung mendengar peristiwa itu dari pelaku, dari Mayor Kiai Haji Tubagus Samsudinur itu tadi. Ya. Nah, apalagi yang lain? Iya, kondisi monumen sebelum pembubaran tahun 2016 itu seperti apa, Pak? Iya. Jadi saya mengalir sekalian aja mungkin nanti dengan pertanyaan lain ya, karena ini kan konteksnya tentang partisipasi publik dengan pemerintah, kan begitu ya. Jadi yang saya dapat kabar kebetulan dari ayahanda ya pada saat beliau masih hidup, dulu memang ada niat dari para pelaku perjuangan tentunya untuk mencari titik tempat di mana sebetulnya yang pas untuk membangun monumen. Jadi kalau sekarang ternyata monumen itu dibangun di sebelah Bako Surtanal, Jembatan Bako Surtanal, pertimbangannya itu hanya karena melihat area itu yang paling luas, tanah yang tersisa dari pinggir jalan ke Kalibaru. Karena di tempat lain kan sudah tipis-tipis tanahnya, artinya nggak cukup luas untuk membangun sebuah monumen. Ya, tetapi kalau ditanya apakah di titik itu juga terjadi peristiwa pertempuran, memang terjadi, termasuk di depan Jalan Tegar Periman kita, di depan CCM. Juga justru banyak korban di situ. Jadi banyak kejadian, memang itu bagian dari terjadinya. Tapi kalau sekarang ditempatkan di situ, bukan hanya di titik itu sebetulnya perjuangannya. Malah sampai ke ex pabrik kulit. Ya, udah hampir masuk wilayah Nanggewer ya. Jadi lewat dari depan Bako Surtanal itu. Ada yang disebut dengan apa namanya Got Sigutamu gitu. Karena memang waktu itu pejuang-pejuang kita kalau dari ceritanya banyak memanfaatkan aliran sungai ya untuk bergerak gitu ya, untuk bergerak melawan tentara sekutu tadi ya. Nah, kalau ditanya bagaimana kondisinya pada saat itu, yang saya tahu itu memang inisiatif antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Bogor yang membangun monumen pertama kali. Ya, awal saat itu dibangun. Nah, saya bisa mengatakan bahwa itu adalah inisiatif masyarakat dengan pemerintah daerah pada saat itu, kan bisa kita buktikan misalkan prasastinya misalkan sebagai wujud dari peresmian itu ditandatangan oleh Pak Bupati pada saat itu. Ya, Pak Bupati yang sedang menjabat pada saat itu tahun 86 kalau tidak salah. Gitu. Dan yang membangun bersama-sama juga karena memang lebih banyak swadaya gitu. Tentunya adalah juga masyarakat. Artinya sama-sama membangun. Dan kalau saya serap gitu tentang apa yang menjadi motivasi, apa yang melatar belakangi kok monumen itu harus dibangun misalkan seperti itu. Sebetulnya kan hanya untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa Cibinong juga sama dengan wilayah-wilayah lain yang ada di negeri ini. Cibinong juga melakukan perlawanan gitu. Ya, baik terhadap penjajah Belanda, penjajah Jepang, maupun tentunya pada saat sekutu masuk yang dibonceng oleh Belanda. Kan gitu, karena Belanda membonceng di dalamnya. Jadi itu sebuah bukti konkret bahwa Cibinong juga daerah perjuangan. Jadi kalau di Bandung kita mendengar atau sampai sekarang dilestarikan yang namanya cerita perjuangan ya tentang Bandung Lautan Api. Lalu kalau di Surabaya kita tahu juga tentang 10 November yang malah ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Kita juga tidak boleh melupakan secara lokal juga sebetulnya ada peristiwa itu di Cibinong. Nah, harapannya kan supaya heroisme, patriotisme, ya nasionalisme di kalangan anak muda, generasi muda di angkatan manapun itu selalu tumbuh. Jadi dia sayang dan cinta dengan negerinya,
Karena Cibinong ini juga berdiri, Cibinong ini juga bisa seperti ini, bagian dari NKRI itu dibayar dengan darah juga, dibayar dengan nyawa juga. Ya karena banyak korban dari peristiwa itu yang meninggal pada saat itu. Nah, itu yang saya tahu motivasinya seperti itu. Nah, kalau ditanyakan tentang keterlibatan saya terhadap terhadap monumen tersebut, gitu. Nah, saya sebetulnya adalah bagian salah satu dari katakanlah keturunan, ya keturunan dari pelaku yang kebetulan saat itu menjadi komandan batalion dari yang memimpin penyerangan tersebut, yakni Mayor Kiai Haji Tubagus Samsudin Nur. Saya salah satu putra beliau sudah almarhum, meninggalkan kita beberapa tahun yang lalu. Nah, saya merasa bahwa semangat yang dulu beliau wariskan supaya heroisme, nasionalisme, patriotisme ini tidak pudar, ini saya lihat bahwa Tugu lama terbengkalai. Ya mungkin karena masing-masing asik dengan dirinya, termasuk kami gitu ya, asik dengan diri kami. Yang saya maksud terbengkalai itu ya kondisi monumennya yang memprihatinkan gitu, lalu juga kotor di mana-mana, dan banyak aktivitas-aktivitas oknum masyarakat yang kurang baik di sekitar itu. Ya, saya dengar kabar karena memang tempatnya semak, kadang-kadang dipakai ada orang-orang yang sengaja datang hanya untuk berjudi di sana dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kalau tidak salah 2 atau 3 tahun yang lalu, kami dari atas nama keluarga, yang kebetulan di keluarga kami juga memang ada berdiri sebuah yayasan pendidikan, yakni Yayasan Al-Nur, saya berembuk dengan keluarga. Waktu itu berembuk dengan keluarga bahwa monumen ini harus kita perbaiki. Kita jangan menunggu saja dengan pemerintah, karena kalau menunggu dengan pemerintah kan programnya lama, harus diusulkan dulu dan lain sebagainya. Dan tanggung jawab pemerintah juga kan tidak hanya urusan yang itu. Kalau memang kita mampu, kenapa kita tidak memulai, kan begitu. Sehingga akhirnya dengan inisiatif, terutama kami dari Yayasan Al-Nur. Yayasan Al-Nur itu sebuah yayasan pendidikan yang ada di Cibinong. Kalau disebut Al-Nur bukan An-Nur ya, tapi Al-Nur karena dia bani keturunan. Nah, kenapa ya keturunan dari Kiai Haji Tubagus Muhammad Nur namanya. Kiai Haji Tubagus Muhammad Nur ini adalah ayah dari Kiai Haji Tubagus Samsudin Nur, kakek dari saya, gitu ya. Jadi itu yayasannya kami berembuk, bersepakat waktu itu. Nah, kami mulai pemugaran, tetapi dengan tidak merubah bentuk aslinya. Jadi bentuk aslinya sama sekali tidak kami rubah. Dioramanya walaupun memang dibuat sederhana, maklum dibuat tahun 86, bukan oleh ahli seni gitu ya, tetapi itu tetap kami pertahankan. Jadi kami hanya memperbaiki mungkin yang pecah-pecah, terus memperbaiki catnya, kecuali mungkin yang agak banyak kami perbaiki itu justru hanya landasan dari monumen supaya dia jangan miring, artinya fondasi bagian bawah ya. Lalu kami buatkan juga jalan gitu supaya kalau ada yang berkunjung mudah. Lalu kami buatkan gapura, karena waktu itu belum ada namanya. Ya, pokoknya di sana ada prasasti perjuangan saja, gitu. Ya, yang disebut pada saat itu hanya nama beberapa orang. Mayor Kiai Haji Tubagus Samsudin Nur, Pak Kiai Samsuri namanya tadi yang memimpin Laskar Hizbullah misalkan. Hanya beberapa orang, padahal kita tahu bahwa yang berjuang ini banyak sekali. Dan masyarakat Cibinong ya semuanya yang punya tanggung jawab berjuang gitu. Karena kan sebenarnya peristiwa itu ada ikutannya deh. Artinya setelah terjadi pencegatan itu kan Belanda dan sekutunya tidak tinggal diam, mencari kan siapa yang melakukan penyerangan beberapa waktu yang lalu yang juga menimbulkan korban di kalangan mereka. Dan kemana pejuang kita lari kalau bukan ke pedalaman? Dan saat ke pedalaman di Cibinong ini kan siapa yang mengurus kalau bukan masyarakat kita? Nah, jadi mungkin masyarakat pada waktu itu nggak langsung berjuang, nggak langsung dia pegang senjata, nggak langsung dia bawa bambu runcing, termasuk kaum ibu sekalipun. Tapi setelah si pejuangnya mencari upaya penyelamatan diri, gitu kan? Nah, kan ini siapa lagi yang menampung kalau bukan masyarakat kita? Kan begitu ya?
tentunya kalau masyarakat kita tidak menampung kan korban akan makin banyak. Artinya banyak yang ditangkap oleh tentara sekutu, yang bisa juga dibantai kan. Gitu. Karena saya mendengar kabar Pak Kiai Samsuri juga setelah itu dicari kan beliau ngungsi dulu sementara waktu ke Banten, ke tempat asal beliau gitu. Ya. Nah terus yang lain-lain kemana kalau bukan diurus sama masyarakat Cibinong. Nah jadi bentuk partisipasi itu banyak. Tidak melulu dengan mengangkat senjata, tetapi itu juga tidak menjadi berkurang gitu dalam nilai perjuangan ya. Gitu. Jadi bahu membahu itu betul terjadi. Nah, balik ke soal pembangunan monumen tadi atau kami sebutnya pemugaran ya. Pemugaran kami menyebutnya karena kami mencoba tetap kembali kepada bentuk asli. Itu mungkin peristiwanya terjadi saya lupa tahun berapa ya, tapi bisa dilihat lah pada saat itu juga di hasil pemugarannya diresmikan ulang oleh Ibu Bupati, Ibu Hajah Nur Hayanti. Nah, jadi kalau prasastinya dulu juga oleh Bupati yang lalu, gitu kan. Nah, pada saat hasil pemugaran pun diresmikan oleh Ibu Hajah Nur Hayanti, itu di YouTube juga ada beliau yang meresmikan pada saat itu, gitu. Nah, memang kami berharap. Nah, terus soal nama, tadinya belum ada nama gitu. Tapi karena kami para katakanlah turunan dari para pejuang ini berpikir kan yang berjuang tidak hanya ayah kami, tidak hanya paman kami, gitu kan kira-kira begitu, tidak hanya sanak famili kami, tapi yang berjuang semua kan. Sehingga alangkah baiknya kalau ini kita sebut sebagai monumen perjuangan masyarakat Cibinong. Jadi dari mulai saat setelah pemugaran itulah kita baru mengenal bahwa itu adalah sebagai monumen perjuangan masyarakat Cibinong. Dan ternyata dampaknya luar biasa. Kenapa? Semua punya rasa memiliki. Karena disebut monumen perjuangan masyarakat Cibinong. Gitu kan? Ya hanya kalau di prasasti itu tidak disebut satu persatu, ya namanya juga prasasti kan kecil. Hanya bongkahan batu yang tidak terlampau besar gitu. Barangkali nanti buku yang akan lebih banyak bercerita. Siapa pelaku-pelakunya. Karena memang pelaku-pelaku ini hampir semua sudah tidak ada. Mungkin tinggal 1 atau 2 orang yang masih hidup. Tapi itu pun kondisinya sudah uzur sekali. Mungkin tadi kakak yang namanya Pak Dede Azmi, nanti saya berikan kontaknya yang bisa tahu di mana orang itu tinggal di sekitar kita. Ya. Jadi semenjak itu kita sebut dengan monumen perjuangan masyarakat Cibinong. Nah, harapan saya tentunya sebagai bagian dari yang melakukan pemugaran gitu ya. Ya tentunya supaya ke depan tidak juga selalu kita bergantung dengan pemerintah gitu. Tapi saya bersyukur ya Allah itu yang menentukan. Kalau tadinya mungkin posisi monumen itu hanya ada di pinggir jalan sebelah kiri yang kadang-kadang ketutup oleh tukang tanaman hias. Tapi dengan program pemerintah daerah akan membuat itu jadi ada di persimpangan nanti. Karena akan ada jembatan itu yang terus ke Stadion Pakansari, yang keluar ke ITC. Jadi dia nanti akan ada di tempat yang sangat strategis. Malah harapan saya mudah-mudahan itu bisa dijadikan juga semacam salah satu destinasi ya wisata yang ada di Cibinong gitu ya, destinasi wisata entah itu serta edukasi gitu kan bagi generasi penerus, karena nanti posisi bagus, mudah-mudahan pemerintah daerah juga bisa memberikan lebih perhatian gitu ya. Begitu juga kita masyarakat minimal jangan menambah beban, artinya dengan mencoret-coret ya, aksi vandalisme gitu dan lain sebagainya. Kalau toh tidak sanggup berkontribusi dari sisi tenaga untuk ikut serta membersihkan misalkan, tapi paling tidak jangan menambah masalah gitu. Tapi saya di kesempatan ini juga ingin berterima kasih. Sudah ada beberapa organisasi kemasyarakatan pemuda yang pada saat mereka berulang tahun mereka mengadakan aksi sosial di monumen tersebut dengan cara bersih-bersih gitu. Nah, sudah ada beberapa. Ada misalkan pernah saat ulang tahun itu himpunan pemuda angkatan darat. Ya, jadi anak-anak tentara angkatan darat ini punya organisasi namanya Hipakad. Nah, Hipakad pernah berulang tahun beberapa bulan yang lalu dan mereka mengadakan aksi bersih-bersih di sana. Sebelumnya saya juga mendapat kiriman foto dari teman-teman Ormas Kepemudaan PPM, Pemuda Pancamarga. Ya, itu anak-anak dari pejuang veteran
dari anak-anak Legiun Veteran itu juga melakukan aksi sosial kebersihan di sana. Jadi saya sendiri sebagai salah satu yang waktu itu melakukan kegiatan pemugaran bersyukur. Bersyukurnya itu tidak hanya tujuannya monumennya menjadi lebih baik, lebih bagus, tetapi kelihatannya peran serta partisipasi publiknya mulai muncul. Karena itu sebetulnya yang ingin kita cari. Gitu. Jadi kalau ditanya monumen perjuangan masyarakat Cibinong punya siapa? Punya kita. Gitu. Bukan punya kami. So kalau kami, Anda nggak dibawa. Tapi kalau punya kita, Anda menjadi bagian dari ini semua. Gitu, kira-kira seperti itu ya. Tapi sejauh ini berarti belum ada kayak program khususnya Pak untuk pelestarian atau penjagaan di monumen. Yang setahu saya belum. Memang ya ini barangkali nanti kami berharap dari siapapun bisa melakukan semacam inisiatif saran ya. Karena kan kalau dari masyarakat mungkin bisa lebih tersampaikan. Baik itu mungkin melalui mekanisme musrenbang di kecamatan gitu. Atau mungkin pada saat DPRD dari dapil kita ada reses, supaya itu memang bisa masuk pada program sebaiknya di Disbudpar ya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, karena memang untuk monumen-monumen seperti itu dia menjadi tupoksi dari kawan-kawan di Disbudpar. Nah mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi semacam model penanganan, karena buat di Kabupaten Bogor misalkan saya tidak berani bicara lain karena saya tidak begitu tahu. Banyak kan monumen perjuangan seperti ini gitu kan. Depok juga dulu bagian dari Kabupaten Bogor, di sana juga ada basis perjuangan. Cilengsi juga menjadi bagian dari Kabupaten Bogor, di sana pun banyak basis perjuangan. Di Jasinga juga sama, di Lewiliang sama, di mana-mana ada. Dan di mana-mana masyarakat semua saat itu bangkit. Malah di beberapa kecamatan lain seperti Cilengsi, seperti Ciampea, seperti Jasinga malah punya taman makam pahlawan. Dalam skala kecil ada taman makam pahlawannya gitu. Kalau kita kan dulu belum punya, sehingga pada saat itu laskar yang tertembak meninggal pada saat itu hanya dimakamkan di pemakaman keluarga, tapi sudah dipindahkan ke TMP Pondok Rajek. Ya sudah pernah, walaupun memang akhirnya agak kesulitan, akhirnya banyak disebut sebagai pahlawan tidak dikenal. Karena sudah banyak yang tidak tahu ini siapa namanya. Tetapi kalau ini bahwa ini adalah pejuang, semua orang mengatakan bahwa itu memang pejuang. Cuman ini makam yang siapa gitu. Itu yang sudah banyak orang tidak tahu ya. Tapi saya pikir untuk almarhum bukan itu kan persoalannya. Persoalannya buat almarhum yang penting Indonesia ini merdeka. Bagaimana anak cucu keturunannya juga bisa merdeka. Ya buat almarhum yang sudah memberikan segalanya buat negeri ini. Nah mudah-mudahan monumen perjuangan masyarakat Cibinong ini bisa dijadikan model, artinya model pengurusan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, sehingga model pengurusan seperti ini pun bisa diterapkan di Cilengsi, bisa diterapkan di Jasinga, bisa diterapkan di Ciampea dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Dan banyak sebetulnya tokoh-tokoh sejarah di Kabupaten Bogor, tidak hanya di Cibinong. Mungkin ada yang mendengar bahwa di kota Bogor itu ada jalan namanya Kiai Haji Soleh Iskandar. Itu sebetulnya orang Kabupaten Bogor, beliau orang Lewiliang. Gitu, makamnya pun ada di Lewiliang, misalkan seperti itu. Ini kan menjadi tugas kita ya. Kenapa malah ada di kota? Kan kira-kira begitu nama jalannya. Kita juga misal mengenal di Citerep ada Mayor Oking Jaya Atmaja gitu kan ya misalkan. Banyaklah cerita-cerita yang lain gitu kan. Ya banyak cerita-cerita itu yang memang itu fakta bahwa banyak berjuang. Kalau saya menyebut nama Kiai Soleh Iskandar, kalau saya menyebut Pak Oking Jaya Mayor Oking Jaya Atmaja, saya tidak menafikan yang lain ya, karena memang banyak yang berjuang, itu banyak gitu, sampai dengan yang memberikan nyawa dan darahnya juga banyak. Gitu, itu hanya contoh-contoh saja kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan
pertanyaan lagi seperti seberapa penting untuk menjaga pelestarian ini, Pak? Ya itu tadi saya bilang, ini menjadi penting sekali dan itu juga yang menjadi salah satu motivasi kenapa kami melakukan pemugaran. Karena selain kami prihatin kondisinya seperti itu, tapi ada dikandung maksud. Kami ingin bagaimana yang namanya heroisme, semangat untuk berjuang, ya, nasionalisme, patriotisme, cinta tentang negeri ini bisa terus tumbuh dengan subur. Kalau saya bicara soal heroisme ini bukan ngomong soal perang, tapi saya sedang ngomong bagaimana seseorang itu harus punya jiwa untuk berjuang, bisa struggle dalam hidup. Gitu kalau dulu para pendahulu kita saja berani memberikan nyawa dan darahnya untuk Indonesia merdeka, masa kita sekarang buat kesejahteraan diri kita tidak mau kerja keras, mau tidur aja mager gitu ya malas gerak, ya janganlah gitu, itu maksud saya. Jadi ini bukan hanya diwujudkan dalam bentuk perjuangan fisik ya, tetapi ini lebih sebetulnya kepada motivasi. Jadi penting buat kami. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak Ya. untuk wawancara kali ini. Semoga apa yang Bapak harapkan juga dan Bapak inginkan nilai-nilainya tetap kepada anak-anak muda zaman sekarang juga, seperti itu, Pak. Semangatnya dan itu yang paling penting sebenarnya. Iya Dek, terima kasih, sama-sama, sukses ya. Ya, terima kasih Pak. Permohon. Ya.